Jadi saya mulai bekerja sebagai profesional itu di Bank Ekspor-Impor Indonesia atau Bank Eksim. Itu sebuah bank milik negara. Itu kira-kira tahun 83, sudah lama sekali. Ya, jadi kemudian setelah kira-kira 5 tahun di Bank Eksim, saya menjadi direktur di salah satu anak perusahaan di Bank Eksim. Sebuah perusahaan joint venture antara Bank Eksim dengan Jepang. Itu bergerak di bidang leasing atau kalau sekarang finance company. Ya, 5 tahun jadi direktur di situ. Kemudian saya pindah lagi ke Merchant Investment Corporation. Ini suatu perusahaan securities dan investment banking. Itu merupakan perusahaan patungan antara Indonesia, Bank Eksim, kemudian Jepang, Sumitomo, kemudian ada juga JP Morgan, ada dari Belanda itu Miss and Hope. Jadi di perusahaan joint venture. Kalau sekarang dianggap kategorinya masuk securities company. Kalau dulu namanya investment bank. Ya, itu saya di sana 5 tahun sebagai wakil direktur utama. Kemudian saya balik lagi ke Bank Eksim. Tidak lama kemudian krisis terjadi, krisis 98 ya. Itu akhirnya waktu saya jadi kepala divisi penanganan kredit bermasalah di Bank Eksim itu. Nah, kemudian dalam waktu kurang lebih 2-3 tahun itu kemudian saya masuk ke Bank Mandiri yang merupakan merger ya dari Bank Mandiri sendiri, kemudian 4 bank yaitu Bank Eksim, Bapindo, Bank Dagangan Negara dan Bumi Daya masuk ke dalam Bank Mandiri ini ya. Saya di situ sebagai senior vice president menangani kredit-kredit bermasalah dari 4 bank yang digabung ke Bank Mandiri. Jadi itu perjalanan saya di perbankan ya. Kemudian setelah itu saya ditugaskan oleh pemerintah untuk menangani Bank Internasional Indonesia, yaitu sebuah bank swasta yang waktu itu direkapitalisasi oleh negara sehingga statusnya menjadi bank dalam kendali negara melalui BPPN. Saya jadi direktur utama Bank Internasional Indonesia. Tugas saya adalah melakukan transformasi, melakukan rekapitalisasi, ya, kemudian menyiapkan untuk kemudian nanti saham pemerintah melalui BPPN di Bank Internasional ini dijual. Ya, waktu itu kemudian 2 tahun lebih saya menangani Bank Internasional Indonesia. Kemudian dijual, yang beli waktu itu dari Temasek. Belakangan kemudian Temasek menjualnya ke Maybank, ya, sehingga sekarang menjadi Maybank Indonesia. Itu dulunya adalah Bank Internasional Indonesia. Dari Bank Internasional Indonesia, saya kemudian ditugaskan oleh pemerintah lagi untuk menangani Bank Negara Indonesia. Saya menjadi presiden direktur atau direktur utama di Bank Negara Indonesia selama 5 tahun. Waktu itu juga BNI sedang ada kasus, yaitu adanya LC fiktif 1,3 triliun. Ya, dulu sangat menghebohkan, waktu itu nilainya sangat besar. Kemudian saya berhenti, kemudian saya masuk ke BCA. Saya pindah ke swasta sebagai komisaris independen di BCA sekitar 8 tahun. Dalam proses itu saya juga waktu itu mencoba untuk ada peluang terbuka untuk menjadi Dewan Komisioner OJK. Saya termasuk calon yang ikut seleksi dan waktu itu saya merupakan calon dengan peringkat nomor 1 di panitia seleksi Dewan Komisioner OJK itu. Ya, tapi biasalah di negeri ini kan jabatan publik seperti itu kan nuansa politiknya kan besar. Ya, jadi saya akhirnya tidak bisa masuk dalam satu posisi di Dewan Komisioner OJK itu, meskipun saya sebetulnya dari pansel saya adalah calon dengan peringkat nomor 1. Setelah itu saya merasa bahwa saya pikir karir saya di dunia keuangan ini sudah selesai, sehingga saya harus mencari ladang pengabdian yang lain. Makanya saya lebih aktif di bidang tata kelola, dulu namanya tata kelola, tapi belakangan ini kita sebutnya sebagai governancy. Jadi governancy ini merupakan kata pungut governance, ya, itu yang dipungut menjadi bahasa Indonesia menjadi governancy. Karena tata kelola ini sering rancu, ada orang tata kelola dianggap manajemen, ya kan? Governancy ini beda dengan manajemen, ya. Di dalam pengelolaan suatu institusi atau perusahaan, dulu kita mengenal awal-awal evolusinya namanya ilmu administrasi, kemudian bergerak menjadi ilmu manajemen, dan yang terakhir ini adalah ilmu governancy atau governance. Saya menjadi ketua Indonesian Institute for Corporate Directorship, ya. Ini lebih fokus ICD ini, singkatannya, itu fokus ke governancy untuk perusahaan-perusahaan atau korporat. Itu ICD. Berikutnya, setelah itu saya mendirikan namanya IPG, Indonesian Institute for Public Governance, bersama Pak Budiono, almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto, Pak Eri Riana, semua pegiat-pegiat di bidang governance ini bergabung di IPG ini, ya. IPG itu lebih fokus kepada governancy untuk institusi publik. Institusi publik termasuk bupati, gubernur, wali kota, ya. Kemudian juga kementerian, ya.
lembaga-lembaga ya seperti OJK dan lembaga-lembaga yang lain ya BI dan sebagainya. Seharusnya seperti itu. Cuman OJK sendiri kan menjadi regulator untuk governansi untuk beberapa sektor, terutama sektor keuangan ya. Jadi seperti itu. Kalau kami independen, ICD ini didirikan oleh 10 perguruan tinggi di Indonesia. Jadi pada waktu kita krisis, saya balik lagi ya, waktu terjadi krisis di negeri ini ya 1998, waktu itu kita menjadi sorotan internasional dan kita dibantu juga oleh Bank Dunia waktu itu kan. Salah satu kesimpulannya adalah governansi di negeri kita ini buruk ya, sehingga perlu ada perbaikan melalui governansi juga termasuk manajemen risikonya ya. Nah, untuk itu pemerintah mendirikan lembaga yang namanya KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governansi. Ya, sekarang saya kebetulan menjadi wakil ketua umum juga di situ ya, bersama ketuanya Profesor Mardiasmo, mantan wakil Menteri Keuangan ya. Saya juga dibantu oleh Profesor Siddhartha Utama dari Universitas Indonesia. Jadi kebetulan waktu itu yang KNKG didirikan oleh pemerintah, kemudian ICD itu didirikan oleh 10 perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Indonesia ya, kemudian BPM ya, kemudian Prastia Mulia, Universitas Shahid, kemudian Sekolah Tinggi Telkom ya, kemudian ada beberapa lagi perguruan tinggi, ada 10 ya. Jadi itu yang mendirikan namanya ICD ini. Saya kebetulan sudah menjadi ketua hampir sekitar 10 tahun sekarang. Kalau mau baik lagi ke pengalaman saya untuk organisasi ini, saya ketika menjadi direksi dan komisaris di perbankan ini, saya dipercaya juga untuk memimpin Perbanas. Perbanas itu adalah Perhimpunan Bank Nasional, merupakan perhimpunan dari bank seluruh Indonesia. Jadi itu sekitar 10 tahun saya menjadi Perbanas, termasuk ketua Perbanas yang paling lama saya ini ya. Mungkin karena yang lain bangkit yang lain sibuk jadi nggak mau, saya menjalaninya 10 tahun. Saya juga pernah menjadi wakil ketua umum Ikatan Bank Indonesia. Ketika jadi ketua umum Perbanas, saya juga pernah menjadi ketua atau chairman dari Asian Banker Association, ABA ya. Itu asosiasi bank-bank se-Asia Tenggara. Pengalaman organisasi saya campur tadi ya, mengenai pengalaman sebagai eksekutif atau sebagai profesional. Demikian. Sebetulnya kalau namanya kepemimpinan itu sama saja. Tugas pemimpin itu sebetulnya adalah memberikan, tentu mengarahkan ya. Intinya saja ya, tentu teorinya banyak sekali. Tapi sekurang-kurangnya memimpin itu adalah mengarahkan, memotivasi orang-orang di bawah kita atau pengikut kita atau anak buah kita atau orang-orang yang bekerja sama dengan kita itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan visi misinya institusi itu atau perusahaan itu ya. Jadi kita memberikan motivasi, mengarahkan, memotivasi, dan memotivasi sampai orang mau mengerjakan, mengikuti apa yang kita jadikan sebagai kesepakatan atau konsensus. Kalau yang sekarang ini namanya visi misi dan seterusnya, ya itu sebetulnya. Ya, itu sederhananya pemimpin tugasnya seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar menyuruh-nyuruh saja, ya, tapi memang kita harus bagaimana bisa menggalang kemampuan yang berbagai macam dari para pengikut kita atau para anak buah kita ya, atau orang-orang bekerja bersama kita itu untuk menyatukan energi, pikiran, waktu untuk kita bisa mencapai tujuan dan target-target dari lembaga institusi yang kita pimpin ini. Ininya sama ya. Bedanya adalah kalau di lembaga-lembaga seperti perbankan itu kan ini jelas ini adalah badan usaha ya kan, BU. Apakah itu milik negara namanya badan usaha milik negara BUMN atau badan usaha milik swasta BUMS. Itu orientasinya adalah mencari keuntungan. Ya, jadi kita targetnya tentu jelas mengenai target-target yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif ya. Itu yang kita harus capai. Lembaga-lembaga seperti IPG dan KNKG ya, itu beda karena ini adalah organisasi nirlaba, lembaga nirlaba. Kita juga menggalang dana juga ya, karena omong kosong kalau kita menjalankan organisasi tanpa dana, tanpa biaya. Tetapi tujuannya bukan mengumpulkan laba atau surplus atau kelebihan dari kegiatan ini. Dalam organisasi nirlaba itu tidak bisa dibagi, harus dikembalikan lagi ke organisasinya. Itu tetap dilakukan, tetapi ukuran keberhasilannya pencapaian target adalah dari kemanfaatan yang diterima oleh para masyarakat pemangku kepentingan. Ya.
Misalkan dalam konteks governancy, implementasi governancy, ya kita bisa menghitung berapa lembaga yang sudah kita latih, ya kita lakukan training, melibatkan berapa orang, ya itu semua itu ukurannya. Jadi seperti itu, tidak dalam bentuk pendapatan, dana, segala macam. Bedanya itu aja, memimpin ini untuk menyatakan seorang pemimpin berhasil atau tidak berhasil, ya tentunya pencapaian dari target-target itu. Ya orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, tapi sebetulnya tantangannya adalah ketika menjadi pemimpin. Jadi itu. Di dalam organisasi yang sifatnya organisasi yang orientasinya mencari keuntungan, umumnya struktur organisasi itu sangat formal, ya. Misalkan ada komisaris, ada direksi, ya kemudian ada kepala divisi, cabang-cabang, wilayah dan seterusnya. Itu rantai komandonya itu formal, ya. Sehingga instruksi itu sifatnya turun dari atas ke bawah, ya. Kemudian nanti juga dilaksanakan sesuai dengan arahan-arahan ini. Jadi ada ikatan yang formal dengan ukuran-ukuran kinerja yang lebih jelas. Di dalam organisasi yang nirlaba, cara kita menggerakkan organisasi ini berbeda karena ini orang-orang yang bekerja bersama kita juga umumnya tidak digaji. Mereka relawan, ya. Tentu kalau pas ada menjadi pelatih ada honor ya, tidak seberapa, ya. Tapi mereka sama-sama mempunyai orientasi yang sebetulnya untuk pengabdian, ya. Tidak mengejar gaji atau honor. Cara kita menggerakkannya tentu beda. Lebih banyak kita melakukan diskusi, ya kan, untuk bersama-sama menjalani ini, ya. Lebih banyak kita sifatnya itu kebersamaan, ya, konsensus dalam pengambilan keputusannya, ya, musyawarah itu. Meskipun juga di dalam pengambilan keputusan bisnis juga kita mengedepankan musyawarah, tapi kalau musyawarah nggak tercapai kan pemimpin yang tertinggi, direktur utama kan harus memutuskan. Jadi itu bedanya. Tapi kalau memang di lembaga-lembaga yang nirlaba ini, ya, non-profit organization, itu cara kita berinteraksi juga berbeda. Kita lebih demokratis, lebih egaliter, ya, karena kita anggap semuanya sama. Hanya kebetulan salah satu jadi pemimpin, ya kan. Itu sebetulnya kan seperti saya ini timnya banyak profesor, banyak doktor segala macam, ya. Tapi ya salah satu jadi pemimpin, ya itu. Dan tapi sifatnya kita adalah lebih banyak ke diskusi, ya, karena supaya ini jalan bersama-sama. Kalau kita terlalu otoriter, ya nggak bisa jalan. Gitu. Sebetulnya semua organisasi yang baik itu semuanya ada visi misi, ada, ya, planning, organizing, controlling, ya, prinsip manajemen itu semua ada tentu, ya. Actuating segala macam itu semuanya ada sama, ya. Cuma memang targetnya beda. Yang tadi saya katakan, kalau organisasi yang mencari keuntungan itu dengan target-target yang jelas dalam kuantitatifnya, ya kan. Mencapai penjualan berapa, misalkan, ya, peningkatan penjualan berapa persen, atau pencairan kredit sekian, penghimpunan dana sekian di bank, gitu. Itu jelas semuanya. Itu dari atas, dari pusat sampai ke divisi, wilayah, cabang, semuanya jelas, ya. Untuk organisasi yang nirlaba ini semua juga ada targetnya, harus ada dong. Kalau organisasi tanpa target, ya nanti jalannya nggak bisa berkelanjutan. Cara mengorganisasikannya ini yang berbeda tadi. Cara memimpinnya juga berbeda, ya. Tapi sebetulnya pada prinsipnya kita ini berorganisasi harus sadar bahwa meskipun kita pemimpin, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, jadi kita harus bekerja secara bersama dengan tim. Ini sifatnya sebetulnya akal sehat, common sense, ya. Tapi juga ada prinsip-prinsip yang penting di sini karena buktinya juga dalam kenyataan dalam hidup ini kan tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Jadi ya memang campuran pemimpin itu bisa juga kesempatan, bakat, ya. Juga ya mungkin udah suratannya gitu. Karena sebetulnya kalau dari segi kepintaran, ya, latar belakang pendidikan, ya kan, itu kan tidak semua orang misalkan dengan latar belakang yang pendidikan akademiknya tinggi juga belum tentu juga bisa berhasil menjadi pemimpin, ya. Jadi orang mengatakan apakah leadership itu, kepemimpinan itu seni? Ya juga. Tapi untuk merumuskannya secara tepat seperti apa, deskriptif itu tidak mudah juga, ya. Ketika saya ditugaskan di beberapa lembaga yang saya pimpin langsung tadi, ya, itu adalah jelas saya harus melakukan sesuatu yang disebut dengan perubahan atau transformasi, ya, atau melakukan turnaround. Contohnya saya di BI, bank yang terpuruk karena krisis, ya, kemudian ditambah modalnya, saya harus benahi dan sebagainya.
saya harus melakukan transformasi, saya harus melakukan turnaround ya, supaya dari keadaan yang terpuruk ini menjadi lebih baik, sahamnya meningkat ya, nilainya saham meningkat dan seterusnya, kualitas kreditnya juga membaik ya. Semuanya itu tantangannya waktu selalu. Pertama waktu, kita tidak punya kemewahan waktu yang terlalu lama gitu ya. Ada target-target. Yang kedua sumber daya manusianya selalu gitu ya. Jadi ini musuh kita terbesar kalau kita melakukan suatu proses transformasi atau turnaround. Kita harus juga kemudian menyusun suatu rencana kerja yang sangat sistematis ya. Dari mulai tahap, saya selalu menggunakan pendekatan seperti dokter menangani pasien yang sedang sakit. Kita stabilkan dulu keadaannya, nggak langsung misalkan dioperasi gitu ya. Kalau dokter dapat pasien, tentu kita stabilkan dulu. Seperti perusahaan juga, tekanan darahnya kalau pasien ya, kemudian kadar gula darahnya, detak jantungnya, perusahaan seperti itu juga. Semuanya kita stabilkan mengenai fundingnya, dananya, kreditnya, ya, kemudian sumber daya manusianya. Karena memimpin organisasi yang sedang terpuruk ini kan tidak mudah, karena orang moralnya secara umum kan sedang turun, ya kan. Kita harus pandai untuk memotivasi. Ya, jadi ini saya sering mengandaikan ini dengan dari dokter. Nah, setelah stabil semuanya baru kita melakukan tindakan. Tindakan ini adalah tindakan yang disebut dengan pemulihannya seperti apa. Ya, jadi tadi melakukan yang pertama kita melakukan untuk tahap penyesuaiannya ya, distabilkan, stabilisasi, stabilkan semuanya. Baru kita melakukan dokter melakukan operasinya, baru tindakan operasinya, melakukan pemulihan, rencana kerja seperti apa. Tahap ketiga adalah tahap pertumbuhan. Setelah semuanya jalan, kemudian pertumbuhan kita dorong untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Saya sering mengandaikan penanganan perusahaan bermasalah ini seperti pasien di rumah sakit atau pasien ditangani dokter, sehingga pernah satu saat saya disebut sebagai dokter bank bermasalah. Karena hal yang sama saya lakukan waktu di BNI pun, saya melakukan hal yang sama. Kita melakukan stabilisasi, ya, kemudian pemulihan, recovery, baru kemudian pertumbuhan. 3 tahap ini penting kalau kita melakukan proses namanya transformasi atau turnaround. Ya, sampai sekarang pun saya kira itu banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang sedang melakukan transformasi. Itu berlaku umum. Pemimpin negara juga melakukan yang sama. Bisa dilakukan pendekatan ini ya. Pemimpin perusahaan bisa, pemimpin organisasi bisa. Tentu tergantung skalanya, besaran dari masalahnya, kemudian bagaimana mengatasinya, sumber dayanya dan sebagainya. Seperti BI, banknya relatif menengah, tidak terlalu besar. BNI waktu besar sekali gitu ya, lebih kompleks dan sebagainya ya. Dan itu, ini yang saya lakukan. Kebetulan saya waktu melakukan transformasi ini, saya sekaligus juga melakukan namanya rebranding. Waktu itu saya juga mengubah. Rebranding itu yang paling kasat mata kelihatan apa sih? Brandnya, simbol brand atau jenama ini ya, bahasa Indonesia brand kan jenama ya. Jenama yang paling mudah, itu yang tampak perubahannya yang paling gampang, itu kasat mata. Tapi sebetulnya di balik melakukan rebranding ini, saya kata tadi, banyak tahapan-tahapannya. Karena itu intinya adalah itu rebranding hanya bagian dari proses melakukan transformasi atau turnaround. Itu saya melakukan waktu itu BI, logonya waktu itu bola dunia gitu. Saya ganti menjadi BII yang lebih modern. Saya bekerjasama dengan konsultan jenama atau konsultan brand yang terkenal, yaitu Lendor. Kemudian di BNI saya melakukan hal yang sama. Waktu itu logonya perahu layar, kemudian saya ganti menjadi yang seperti sekarang, sampai sekarang masih itu TNI. Gitu ya. Kenapa perlu dilakukan rebranding ini atau perubahan dari jenama ini? Ya karena memang tadi saya katakan, secara pemasaran, secara pembangunan citra atau persepsi, perubahan yang paling gampang dilihat orang itu. Tapi nanti banyak sekali tindakan-tindakan yang kita harus lakukan, tidak hanya sekedar ganti logo di surat, kartu nama, tidak. Sampai tampilan cabang, tampilan ATM, ya, tampilan dari semua hal yang menyangkut materi-materi promosi, misal kalau sekarang e-flyer atau iklan-iklan di billboard, baliho, ya itu kita standarisasi sesuai dengan jenama atau brand yang baru ini. Saya sering dikatakan tukang ganti logo katanya. Sebetulnya brand tidak hanya sekedar logo, tapi karena itu paling kasat mata sehingga orang melihatnya seperti itu. Saya kebetulan memang betul, saya di Perbanas juga saya ganti logonya. Di ICD saya juga mengganti logonya gitu. Saya ingin tampil berbeda lagi, mengabarkan suatu perubahan.